hijau adalah salah satu minuman herbal tertua di dunia yang hingga hari ini tetap bertahan sebagai simbol kesehatan, kesederhanaan, dan keseimbangan hidup. Minuman ini berasal dari daun tanaman teh Camellia sinensis yang diproses secara minimal, tanpa melalui fermentasi penuh. Proses pengolahan yang sederhana inilah yang membuat teh hijau mempertahankan warna alami, aroma segar, serta kandungan senyawa aktif yang sangat kaya dan bermanfaat bagi tubuh manusia. Sejarah teh hijau dapat ditelusuri hingga lebih dari 4.000 tahun yang lalu. Catatan tertua menyebutkan bahwa teh pertama kali ditemukan di Tiongkok, ketika seorang kaisar secara tidak sengaja merebus daun teh yang jatuh ke dalam air panas. Dari peristiwa sederhana tersebut, teh mulai dikenal sebagai minuman berkhasiat yang mampu menyegarkan tubuh dan menenangkan pikiran. Dalam pengobatan tradisional Tiongkok, teh hijau digunakan untuk membantu pencernaan, mengurangi panas dalam, serta menjaga keseimbangan energi tubuh. Seiring berjalannya waktu, budaya minum teh hijau menyebar ke berbagai wilayah Asia, termasuk Jepang, yang kemudian mengembangkan filosofi minum teh sebagai bagian dari praktik spiritual dan kesadaran diri. Di Jepang, teh hijau tidak hanya diminum, tetapi dihormati melalui upacara minum teh yang syarat makna. Setiap gerakan dalam ritual tersebut melambangkan ketenangan, kesabaran, dan penghargaan terhadap momen saat ini. Teh hijau menjadi simbol harmoni antara manusia dan alam. Berbeda dengan teh hitam atau teh oolong, teh hijau diproses dengan cara dikukus atau dipanaskan segera setelah dipetik untuk menghentikan proses oksidasi. Inilah yang membuat daun teh tetap hijau dan kandungan antioksidannya terjaga. Dari proses ini pula muncul cita rasa khas teh hijau yang ringan, segar, sedikit pahit, namun memberikan sensasi bersih di mulut. Karakter rasa inilah yang membuat teh hijau digemari oleh mereka yang mengutamakan kesehatan dan kealamian. Memasuki era modern, teh hijau mengalami peningkatan popularitas yang sangat signifikan. Tidak lagi sekadar minuman tradisional, teh hijau kini menjadi bagian dari gaya hidup sehat global. Banyak orang mengonsumsinya sebagai pendamping diet, minuman relaksasi, hingga bagian dari rutinitas pagi untuk meningkatkan fokus dan energi. Industri kesehatan dan kecantikan pun mulai memanfaatkan teh hijau sebagai bahan utama dalam suplemen, produk perawatan kulit, dan minuman fungsional. Menariknya, meskipun dunia telah berubah dengan teknologi dan gaya hidup modern, teh hijau tetap mempertahankan nilai filosofisnya. Minum teh hijau bukan hanya tentang manfaat fisik, tetapi juga tentang memperlambat ritme hidup, menyadari setiap tegukan, dan memberi waktu bagi tubuh serta pikiran untuk beristirahat. Inilah alasan mengapa teh hijau sering dikaitkan dengan konsep hidup seimbang dan mindful living. Pada bab pertama ini, kita memahami bahwa teh hijau bukan sekadar minuman biasa. Ia adalah warisan budaya, bagian dari sejarah pengobatan tradisional, dan fondasi dari berbagai penelitian kesehatan modern. Pemahaman ini menjadi pintu awal sebelum kita membahas lebih dalam mengenai kandungan nutrisi, manfaat kesehatan, serta peran teh hijau dalam dunia medis dan pengobatan tradisional pada bab-bab selanjutnya. Keistimewaan teh hijau tidak hanya terletak pada sejarah dan tradisinya, tetapi terutama pada kandungan nutrisi dan senyawa aktif yang tersimpan di dalam setiap helai daunnya. Meskipun tampak sederhana, teh hijau merupakan salah satu minuman alami dengan komposisi bioaktif paling kompleks dan bermanfaat bagi kesehatan tubuh manusia. Kandungan utama yang membuat teh hijau begitu istimewa adalah kelompok senyawa antioksidan yang disebut polifenol. Polifenol berperan penting dalam melindungi sel-sel tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas. Radikal bebas sendiri merupakan molekul tidak stabil yang dapat memicu penuaan dini, peradangan, hingga berbagai penyakit kronis. Dalam teh hijau, polifenol hadir dalam konsentrasi tinggi karena proses pengolahannya yang minim oksidasi. Di antara berbagai jenis polifenol, katekin merupakan senyawa yang paling dominan. Katekin inilah yang banyak diteliti dalam dunia kesehatan modern karena aktivitas antioksidannya yang sangat kuat. Salah satu katekin paling aktif dalam teh hijau adalah epigallocatechin gallate, atau yang sering disingkat EGCG.
Senyawa ini dikenal mampu membantu melindungi sel, mendukung metabolisme, serta berperan dalam menjaga kesehatan jantung dan otak. Selain katekin, teh hijau juga mengandung flavonoid lain yang memiliki sifat antiinflamasi. Senyawa ini membantu menekan reaksi peradangan berlebihan dalam tubuh, yang sering menjadi akar dari berbagai gangguan kesehatan. Inilah alasan mengapa konsumsi teh hijau secara rutin sering dikaitkan dengan penurunan risiko penyakit degeneratif. Teh hijau juga mengandung kafein, namun dalam jumlah yang lebih rendah dibandingkan kopi. Kandungan kafein ini memberikan efek stimulan ringan yang membantu meningkatkan kewaspadaan dan energi. Yang membuatnya unik, teh hijau mengandung asam amino bernama L-theanine. L-theanine bekerja menyeimbangkan efek kafein dengan memberikan sensasi rileks dan tenang. Kombinasi ini menghasilkan efek fokus yang stabil tanpa rasa gelisah atau jantung berdebar. Dari sisi vitamin dan mineral, teh hijau mengandung vitamin C, vitamin B kompleks, serta mineral seperti kalium, magnesium, dan mangan. Meskipun jumlahnya tidak terlalu besar, keberadaan zat-zat ini tetap berkontribusi pada fungsi tubuh, termasuk metabolisme energi dan kesehatan sistem saraf. Klorofil yang memberi warna hijau alami pada daun teh juga memiliki peran penting. Klorofil dikenal membantu proses detoksifikasi alami tubuh dan mendukung kesehatan sel darah. Selain itu, teh hijau mengandung karotenoid dan tokoferol yang turut berperan dalam menjaga integritas sel dan jaringan tubuh. Yang menarik, seluruh kandungan dalam teh hijau tidak bekerja secara terpisah, melainkan saling mendukung satu sama lain. Inilah yang disebut sebagai efek sinergis, di mana kombinasi senyawa alami memberikan manfaat yang lebih besar dibandingkan jika dikonsumsi secara terpisah. Karena alasan inilah, teh hijau sering dianggap lebih efektif dalam bentuk alaminya dibandingkan sekadar ekstrak tunggal. Melalui pemahaman kandungan nutrisi dan senyawa aktif ini, kita dapat melihat bahwa teh hijau bukan sekadar minuman penyegar. Ia adalah sumber senyawa alami yang kompleks dan berpotensi besar dalam menjaga kesehatan tubuh secara menyeluruh. Pada bab berikutnya, kita akan membahas bagaimana seluruh kandungan ini bekerja dan memberikan manfaat nyata bagi kesehatan manusia. Teh hijau dikenal luas sebagai salah satu minuman paling menyehatkan di dunia. Berkat kandungan senyawa aktifnya yang melimpah, teh hijau memberikan berbagai manfaat bagi tubuh, mulai dari tingkat sel hingga sistem organ secara menyeluruh. Manfaat ini tidak bersifat instan, melainkan bekerja secara perlahan dan konsisten ketika teh hijau dikonsumsi sebagai bagian dari gaya hidup sehat. Salah satu manfaat teh hijau yang paling populer adalah kemampuannya dalam membantu meningkatkan metabolisme tubuh. Kandungan katekin dan kafein di dalamnya bekerja sama untuk meningkatkan pembakaran energi. Proses ini membantu tubuh menggunakan lemak sebagai sumber energi, sehingga teh hijau sering dikaitkan dengan pengelolaan berat badan yang lebih sehat. Bukan sebagai solusi instan, tetapi sebagai pendukung alami yang membantu tubuh bekerja lebih efisien. Selain itu, teh hijau memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan jantung. Konsumsi teh hijau secara rutin diketahui dapat membantu menurunkan kadar kolesterol jahat dan menjaga elastisitas pembuluh darah. Antioksidan di dalam teh hijau membantu mencegah oksidasi lemak dalam darah, yang merupakan salah satu faktor utama penyumbatan pembuluh darah. Dengan sirkulasi darah yang lebih lancar, risiko gangguan kardiovaskular pun dapat ditekan. Manfaat teh hijau juga sangat terasa pada kesehatan otak dan sistem saraf. Kombinasi kafein dan L-theanine memberikan efek peningkatan fokus, kewaspadaan, serta kejernihan berpikir. Tidak seperti stimulan kuat yang memicu kegelisahan, teh hijau memberikan energi yang lebih stabil dan bertahan lama. Dalam jangka panjang, konsumsi teh hijau dikaitkan dengan perlindungan fungsi kognitif dan penurunan risiko penurunan daya ingat akibat penuaan. Bagi sistem kekebalan tubuh, teh hijau berperan sebagai pendukung alami. Kandungan polifenol dan flavonoid membantu tubuh melawan peradangan dan infeksi ringan. Teh hijau juga memiliki sifat antibakteri yang membantu menjaga keseimbangan mikroorganisme dalam tubuh. Inilah sebabnya teh hijau sering dikonsumsi saat tubuh terasa lelah,
atau mulai menunjukkan tanda-tanda penurunan daya tahan. Manfaat lainnya adalah dukungan terhadap kesehatan pencernaan. Teh hijau membantu menjaga keseimbangan bakteri baik di dalam usus, yang berperan penting dalam penyerapan nutrisi dan sistem imun. Dengan pencernaan yang sehat, tubuh mampu menyerap zat gizi secara optimal dan membuang sisa metabolisme dengan lebih efektif. Teh hijau juga dikenal bermanfaat bagi kesehatan kulit. Antioksidan di dalamnya membantu melawan efek buruk radikal bebas yang mempercepat penuaan kulit. Konsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu menjaga elastisitas kulit, mengurangi peradangan, dan mendukung regenerasi sel. Tidak heran jika teh hijau sering dikaitkan dengan tampilan kulit yang lebih segar dan sehat dari dalam. Secara keseluruhan, manfaat teh hijau bekerja secara holistik. Ia tidak hanya menargetkan satu organ, tetapi mendukung keseimbangan seluruh sistem tubuh. Dengan konsumsi yang teratur dan pola hidup sehat, teh hijau dapat menjadi salah satu kebiasaan sederhana yang memberikan dampak besar bagi kesehatan jangka panjang. Pada bab selanjutnya, kita akan membahas bagaimana teh hijau dimanfaatkan secara lebih spesifik dalam dunia medis modern. Dalam dunia medis modern, teh hijau tidak lagi dipandang sekadar sebagai minuman tradisional, melainkan sebagai sumber senyawa bioaktif yang memiliki potensi besar dalam pencegahan dan pendukung terapi berbagai penyakit. Perkembangan ilmu pengetahuan membuat teh hijau menjadi objek penelitian serius di bidang kedokteran, farmasi, dan kesehatan masyarakat. Salah satu fokus utama penelitian medis terhadap teh hijau adalah kandungan antioksidannya yang tinggi, terutama katekin seperti EGCG. Senyawa ini diketahui mampu melindungi sel-sel tubuh dari stres oksidatif, yaitu kondisi ketika jumlah radikal bebas melebihi kemampuan tubuh untuk menetralisirnya. Stres oksidatif berperan besar dalam perkembangan penyakit kronis seperti diabetes, penyakit jantung, dan gangguan degeneratif lainnya. Karena itu, teh hijau sering direkomendasikan sebagai bagian dari pola makan preventif. Dalam konteks kesehatan jantung, berbagai studi menunjukkan bahwa konsumsi teh hijau secara rutin dapat membantu menjaga tekanan darah dan profil lipid darah tetap stabil. Senyawa aktifnya membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah dan mendukung fungsi endotel, yaitu lapisan pembuluh darah yang berperan penting dalam sirkulasi. Meskipun bukan obat, teh hijau dipandang sebagai pendukung gaya hidup sehat bagi individu dengan risiko kardiovaskular. Teh hijau juga banyak diteliti dalam hubungannya dengan pengendalian gula darah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa senyawa dalam teh hijau dapat membantu meningkatkan sensitivitas insulin dan memperlambat penyerapan glukosa. Karena itu, teh hijau sering direkomendasikan sebagai minuman pendamping bagi penderita pradiabetes atau mereka yang berisiko mengalami gangguan metabolik, tentu tetap disertai pengawasan medis. Dalam dunia onkologi, teh hijau menarik perhatian karena potensinya dalam menghambat pertumbuhan sel abnormal. Katekin dalam teh hijau diketahui dapat memengaruhi siklus hidup sel dan mendukung mekanisme alami tubuh dalam mengendalikan pertumbuhan sel yang tidak normal. Namun, dunia medis menegaskan bahwa teh hijau bukanlah terapi utama kanker, melainkan bagian dari pendekatan preventif dan pendukung kesehatan secara umum. Bidang dermatologi juga banyak memanfaatkan teh hijau. Ekstrak teh hijau digunakan dalam berbagai produk medis dan kosmetik untuk membantu melindungi kulit dari kerusakan akibat sinar ultraviolet, mengurangi peradangan, dan mempercepat pemulihan jaringan kulit. Dalam praktik klinis, teh hijau dikenal membantu meredakan kondisi kulit ringan seperti iritasi dan jerawat. Dalam dunia farmasi, teh hijau sering digunakan sebagai bahan dasar suplemen kesehatan. Ekstraknya diformulasikan untuk mendukung kesehatan hati, meningkatkan daya tahan tubuh, dan membantu proses detoksifikasi alami. Meski demikian, para profesional kesehatan menekankan pentingnya dosis yang tepat, karena konsumsi ekstrak teh hijau dalam jumlah berlebihan justru dapat memberikan efek samping tertentu. Kesimpulannya, dunia medis modern memandang teh hijau sebagai bahan alami yang memiliki potensi besar dalam mendukung kesehatan, terutama dalam pencegahan penyakit. Ia bukan pengganti obat atau terapi medis,
melainkan pelengkap yang bekerja optimal jika dikombinasikan dengan pola hidup sehat dan pengobatan yang tepat. Pada bab berikutnya, kita akan melihat bagaimana teh hijau digunakan secara turun-temurun dalam pengobatan tradisional dan kearifan lokal. Jauh sebelum dunia medis modern mengenal istilah antioksidan dan polifenol, teh hijau telah lama digunakan dalam berbagai sistem pengobatan tradisional sebagai ramuan alami untuk menjaga keseimbangan tubuh. Di banyak budaya Asia, teh hijau dipandang bukan sekadar minuman, melainkan bagian dari filosofi hidup sehat yang menyatukan tubuh, pikiran, dan alam. Dalam pengobatan tradisional di Tiongkok, teh hijau dikenal sebagai bahan yang bersifat menyejukkan. Ia digunakan untuk membantu mengurangi panas dalam, membersihkan racun dari tubuh, dan melancarkan pencernaan. Teh hijau sering diminum setelah mengonsumsi makanan berlemak untuk membantu menyeimbangkan kerja lambung dan hati. Para tabib tradisional meyakini bahwa teh hijau membantu melancarkan aliran energi dan menjaga keharmonisan organ-organ tubuh. Sementara itu, di Jepang, teh hijau memiliki kedudukan yang sangat istimewa. Selain diminum sehari-hari, teh hijau digunakan sebagai bagian dari ritual kesehatan dan spiritual. Masyarakat Jepang percaya bahwa teh hijau membantu menjaga kejernihan pikiran, memperpanjang usia, dan meningkatkan daya tahan tubuh. Dalam tradisi tertentu, teh hijau diminum secara perlahan sebagai bentuk latihan kesadaran diri, di mana ketenangan batin dianggap sama pentingnya dengan kesehatan fisik. Di kawasan Asia Timur lainnya seperti Korea Selatan, teh hijau juga digunakan sebagai ramuan tradisional untuk membantu meredakan kelelahan, menjaga kesehatan kulit, dan meningkatkan stamina. Air seduhan teh hijau dipercaya membantu memulihkan tubuh setelah aktivitas berat dan menjaga keseimbangan metabolisme secara alami. Penggunaan teh hijau dalam pengobatan tradisional tidak hanya terbatas pada konsumsi sebagai minuman. Daun teh hijau yang telah diseduh sering dimanfaatkan sebagai kompres alami. Airnya digunakan untuk membilas mata lelah, menenangkan kulit yang mengalami iritasi ringan, atau membantu mengurangi pembengkakan. Kandungan alaminya dipercaya memberikan efek menyejukkan dan menenangkan jaringan tubuh. Dalam praktik tradisional, teh hijau juga sering dikombinasikan dengan bahan herbal lain seperti jahe, madu, atau bunga tertentu. Kombinasi ini digunakan untuk menyesuaikan khasiatnya dengan kebutuhan tubuh, misalnya untuk menghangatkan badan, meningkatkan daya tahan, atau membantu pemulihan saat sakit ringan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa teh hijau dipandang sebagai bahan dasar yang fleksibel dan mudah disesuaikan. Yang menarik, pengobatan tradisional menekankan penggunaan teh hijau secara rutin namun tidak berlebihan. Prinsip keseimbangan menjadi kunci utama. Teh hijau dianggap aman untuk konsumsi jangka panjang selama digunakan dengan bijak dan disesuaikan dengan kondisi tubuh masing-masing individu. Melalui pengobatan tradisional, kita melihat bahwa teh hijau bukan hanya berfungsi sebagai penyembuh gejala, tetapi sebagai penjaga keseimbangan tubuh secara menyeluruh. Nilai inilah yang membuat teh hijau tetap relevan hingga saat ini, bahkan ketika ilmu kedokteran modern terus berkembang. Pada bab terakhir, kita akan membahas cara konsumsi teh hijau yang tepat, tips aman, serta kesimpulan dari seluruh pembahasan ini. Setelah memahami sejarah, kandungan, manfaat, serta penggunaan teh hijau dalam dunia medis dan pengobatan tradisional, pertanyaan penting berikutnya adalah, bagaimana cara mengonsumsi teh hijau dengan benar agar manfaatnya benar-benar optimal? Jawabannya terletak pada cara penyajian, waktu konsumsi, serta keseimbangan dalam penggunaannya. Cara menyeduh teh hijau memegang peranan penting dalam menjaga kualitas kandungan alaminya. Teh hijau sebaiknya diseduh menggunakan air panas dengan suhu sedang, tidak terlalu mendidih. Air yang terlalu panas dapat merusak senyawa aktif dan membuat rasa teh menjadi terlalu pahit. Waktu seduh yang dianjurkan berkisar antara 2 hingga 3 menit. Dengan cara ini, kandungan antioksidan dapat terekstraksi dengan baik tanpa menghilangkan karakter alami teh hijau. Dalam hal jumlah konsumsi,
2 hingga 3 cangkir teh hijau per hari umumnya dianggap aman dan bermanfaat bagi kebanyakan orang. Konsumsi secara berlebihan tidak dianjurkan, karena teh hijau tetap mengandung kafein yang dapat memengaruhi lambung, kualitas tidur, dan sistem saraf pada individu tertentu. Prinsip moderasi menjadi kunci utama untuk mendapatkan manfaat jangka panjang. Waktu terbaik untuk minum teh hijau adalah pada pagi atau siang hari. Konsumsi pada waktu ini dapat membantu meningkatkan fokus dan energi tanpa mengganggu waktu istirahat malam. Bagi sebagian orang, minum teh hijau saat perut kosong dapat menimbulkan rasa tidak nyaman. Oleh karena itu, disarankan untuk mengonsumsinya setelah makan agar lebih ramah bagi lambung. Beberapa kondisi kesehatan tertentu juga perlu diperhatikan. Individu dengan gangguan lambung, anemia, atau sensitivitas terhadap kafein sebaiknya mengatur jarak konsumsi teh hijau dengan waktu makan dan obat-obatan. Ibu hamil dan menyusui dianjurkan untuk membatasi konsumsi dan berkonsultasi dengan tenaga kesehatan sebelum menjadikan teh hijau sebagai minuman rutin. Teh hijau juga tersedia dalam berbagai bentuk modern, seperti teh celup, bubuk, hingga ekstrak dalam kapsul. Meskipun praktis, bentuk alami berupa daun teh seduhan tetap menjadi pilihan terbaik karena kandungannya lebih seimbang dan minim risiko konsumsi berlebihan. Produk ekstrak sebaiknya digunakan dengan lebih hati-hati dan sesuai anjuran. Sebagai penutup, teh hijau mengajarkan kita bahwa kesehatan tidak selalu datang dari solusi yang rumit atau mahal. Dalam secangkir teh hijau, tersimpan warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan kearifan alam yang telah teruji oleh waktu. Ia bekerja secara perlahan namun konsisten, mendukung tubuh untuk menjaga keseimbangan, daya tahan, dan kejernihan pikiran. Menjadikan teh hijau sebagai bagian dari rutinitas harian bukan hanya tentang mengejar manfaat kesehatan, tetapi juga tentang meluangkan waktu untuk diri sendiri, memperlambat langkah, dan menyadari pentingnya hidup yang seimbang. Dengan kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten, teh hijau dapat menjadi sahabat alami dalam perjalanan menuju hidup yang lebih sehat dan berkualitas. Sebelum video ini berakhir, ingatlah bahwa menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dari hal yang besar. Kadang, perubahan kecil seperti memilih minuman yang lebih sehat bisa membawa dampak luar biasa bagi tubuh dan pikiran kita. Teh hijau adalah salah satu contoh sederhana bagaimana alam telah menyediakan solusi yang bisa kita manfaatkan setiap hari. Jika kamu merasa video ini bermanfaat, menambah wawasan, atau memberi sudut pandang baru tentang hidup sehat secara alami, jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga. Dengan subscribe, kamu ikut mendukung channel ini untuk terus menghadirkan konten edukatif, berbasis ilmu, dan mudah dipahami tentang kesehatan, herbal, dan gaya hidup seimbang. Aktifkan juga lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video terbaru yang bisa membantu kamu merawat tubuh secara alami dan lebih sadar akan kesehatan diri sendiri. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Tetap sehat, tetap seimbang, dan sampai jumpa di video berikutnya.